Oke, baik. Suara saya cukup jelas ya, teman-teman ya. Oke, baik. Teman-teman, saya ada baru baca buku ini bagus banget ya, teman-teman. Nah, ini nanti berhubungan dengan cerita hari ini nih, teman-teman ya. Oke, masih banyak yang masuk ternyata ya. Ini bukunya namanya Psychology of Money. Ini saya tahu dari Mas Rio ya, sahabat saya ya. Ini Mas Ber, ini buku bagus banget, baca deh gitu, cari di Gramedia. Akhirnya saya baca ya. Ini jadi pelajaran tentang menjadi kaya nih teman-teman ya. Jadi sekilas dulu ya, pelajaran menjadi kaya. Ternyata untuk menjadi kaya itu nggak usah pinter teman-teman, cuma gimana kita berperilaku terhadap uang ya. By the way, suara saya cukup jelas nggak supaya jangan sampai saya ngomong sendiri ya. Boleh bantu chat ya, Mbak Yosi, boleh bantu chat Mbak, suara saya apa cukup sudah jelas? Oke, thank you. Terima kasih Mas Iswandi, thank you Mas. Cakep barbershop. Oke, baik teman-teman. Ini menurutku teman-teman harus beli, cari di Gramedia ya. Ini bagus banget ya teman-teman, bagus banget. Ini jadi ceritanya gini, saya sekilas cerita ini ya lucu banget. Bukan lucu ya. Jadi teman-teman kita bisa jadi kaya raya loh teman-teman ya, sebenarnya ya, asal tahu caranya ya. Jadi di buku itu diceritain ini ada dua orang namanya Ronald Read sama Richard Fuscon nih teman-teman ya. Terima kasih Mbak Naning, Ronald Read sama Richard Fuscon. Jadi gini, Ronald Read ini dia tuh kerja di pom bensin selama 25 tahun dan kerjanya tuh pembersih ya. Jadi tukang bersih-bersih di JCPenney selama 17 tahun. Jadi Bapak Ronald ini bener-bener bukan orang yang sangat pintar dan cerdas. Kebalikan dengan namanya Richard Fuscon. Richard Fuscon itu dia CEO Merrill Lynch, lulusan Harvard. Dia termasuk 40 orang terkaya ya di majalah Ken ya. Di bawah, bukan 40 ya. Orang yang terkaya di bawah 40 tahun gitu ya. Masuk majalah keren tuh majalah yang sangat populer di Amerika ya, kayak Forbes-nya gitu lah kayaknya ya, teman-teman ya. Nah, cuma bedanya Ronald Read itu rajin beli saham. Jadi waktu kecil tuh dia rajin banget beli saham ya, teman-teman ya. Jadi habis uang sebenarnya kayak Pak Keng Hong ya, teman-teman ya. Kayak Warren Buffett sama Pak Keng Hong nih, Ronald Read itu. Jadi setiap dapat gaji dia beliin saham, tiap dapat gaji dia beliin saham, tiap beli gaji dia beliin saham. Nah, beda sama Richard Fuscon ini. Ini kan orangnya pintar banget nih, sangat cerdas dibilangnya. Tapi boros, suka berutang, jadi dia ngembangin rumahnya tuh, jadi gedein rumahnya pakai utang teman-teman. Dikasih lift, dikasih kolam renang gede banget gitu ya, cerita di buku itu ya. Terus sampai biaya pemelihara rumahnya itu 90 ribu US dollar, itu zaman dulu loh teman-teman ya, 90 ribu US dollar. Itu berapa ya? Miliaran ya sebulan ya, gila ya. Nah, endingnya seperti apa? Nah, endingnya Ronald Read ini meninggal mewariskan warisan 8 juta dolar. Zaman dulu ya, 8 juta dolar itu kira-kira 100 miliar ya teman-teman ya. Sedangkan sedangkan Richard Fuscon ini waktu 2018 tuh bangkrut ya teman-teman ya, bangkrut ya, dan utang besar, rumah disita, jadi nggak punya apa-apa. Nah, ini menarik nih buat teman-teman yang nggak pinter ya bahasanya ya. Kalau kalau saya tuh dulu waktu SD ranking 30 dari 45 orang ya teman-teman. Jadi nggak pinter-pinter banget. Nah, ternyata kita bisa kaya. Jadi kesimpulannya adalah ini nih teman-teman ya. Kesimpulannya untuk kaya tidak perlu pintar. Yeay. Yang name-nya jelek, yang nggak naik kelas. Nah, ini ternyata kita tidak perlu pintar ya teman-teman. Jadi kaya itu menurut si Morgan Housel, karena dia memantau ya, itu isinya bagus ya. Jadi dia mengamati cerita-cerita orang-orang yang sukses sama nggak sukses tuh, di mana sih orang sukses itu, di mana sih gitu ya. Jadi gini, kita kadang-kadang punya pengetahuan tapi pengetahuan tuh nggak bisa bikin kaya teman-teman. Itu aduh Mas Berto nggak usah cerita kayak gini, gue udah tahu lah ya, emang bener teman-teman ya. Saya sering kali dikasih tahu ya, Ber, gue tahu caranya diet, biar lu langsing gimana caranya. Gue tahu nggak usah makan nasi kan jam 6 pagi, jam 6 sore gitu, nggak usah makan 3G lah, gula, garam, gorengan, itu tiap kali banyak banget yang ngasih tahu saya. Tapi pengetahuan ada, tapi kalau nggak dipraktekin ya ini ya. Tapi action aja, kalau nggak action ya Mas, ini mah gue udah tahu Mas, kalau nggak action emang nggak kaya. Nah, tapi ada satu nih yang penting ya teman-teman ya, yang sangat berbeda ya. Jadi kita tuh sebenarnya hanya perlu berperilaku rutin dan benar terhadap uang, maka kita akan jadi kaya. Jadi seperti ini ya, seperti Ronald Read ini ya. Perilakunya terhadap uang tuh seperti apa sih? Maksudnya kalau ada uang tuh dibeliin aset, beliin saham, beliin saham, beliin saham, beliin saham gitu loh teman-teman ya. Kalau ini kan beliin rumah, beliin mobil, beli macam-macam si Richard Fuscon. Jadi cuma itu doang perilaku kita terhadap uang teman-teman ya. Nah, ini menarik nih, perilaku itu sukar diajarkan bahkan kepada orang yang cerdas. Nah, kayak gue ini kan, biar gue kasih tahu caranya diet nih. Nggak usah makan jam 6 malam ke atas. Udah tahu gitu. Jadi orang cerdas sekarang suka so tahu gitu teman-teman ya. Makanya dibilang perilaku sukar diajarkan kepada orang yang cerdas. Wah, ini keren ya. Perilaku kita lebih penting daripada pengetahuan kita. Wah, jadi intinya gini nih teman-teman ya.
Intinya gini teman-teman ya. Jadi intinya adalah kita berperilaku ya yang benar terhadap uang. Contoh berperilaku terhadap uang yang benar gini teman-teman. Maksudnya gimana sih? Ini paling bahasa sederhananya ya. Saya sudah melakukan ini udah cukup lama. Jadi Warren Buffett itu kan kayaknya nggak banyak orang bahas bukunya Warren Buffett orang kaya, tapi ya nggak ngebahas Warren Buffett tuh kaya dari kecil. Jadi dari kecil tuh dia udah beli saham Bapak Ibu. Jadi perilakunya Warren Buffett terhadap saham sama Pak Lo Keng Hong tuh beli saham. Setiap ada gaji beliin BBCA 100 ribu, BBCA bisa nggak 100 ribu sekarang ya? Kan kalau nggak salah udah split ya. Jadi intinya rajin aja beli saham, beli saham, beli saham, beli saham, beli saham gitu ya. Intinya seperti itu ya. Ibaratnya rajin kompon gitu ya teman-teman ya. Oke, baik. Nah, menyambung cerita ini, nah ini saya mau cerita, ini benar-benar sahabat saya teman-teman ya, sahabat saya yang sudah melakukan perilaku terhadap uang itu cukup baik, namanya Om Reza. Jadi saya itu kemarin baru pulang dari Bali 3 hari bersama Mas Reza ini. Ini sahabat saya dulu waktu 4 tahun lalu teman-teman itu kalau ketemu saya di FX kita kan suka makan nongkrong bareng, ini kan anak SB1M juga ya. Itu dia makannya Indomie bareng saya di warung BRI di bawah. Kalau teman-teman tahu ada BRI di bawah tuh ada warung ya. Makan di situ, makan Indomie bareng. Terus dia pulang itu naik apa namanya istilahnya? Naik Grab ya. Kalau datang naik Grab, pulangnya naik busway, datangnya naik busway gitu. Pokoknya nggak punya bisnis dan begitu-begitu aja hidupnya. Bapak Ibu tahu sekarang income-nya Mareza itu udah mencapai 14 miliar ya Bapak Ibu. 1 bulan 14 miliar Bapak Ibu. Dan saya cukup kaget juga ya. Waktu itu saya waktu seminggu lalu ya, makanya saya kulit saya hitam ya dari Bali. Ini salah satu income dia ya Bapak Ibu, 7,9 M ya teman-teman ya. ada yang belum ditarik nih 800 juta. Jadi dia menjadi bisnis partnernya SmartX lah, PT SMI namanya. Nah ini waktu saya ini ya, jadi 3 hari benar-benar dapat ilmu. Jadi yang belajar itu saya belajar banyak itu tentang kompon, bagaimana memutar uang dari hasil bisnis yang kalau udah profitnya diputar lagi, profitnya diputar lagi, digulung terus itu teman-teman ya. Oke, ini saya ditraktir wine, gokil ya Bapak Ibu. Ini sekali makan itu 13 juta, 40 juta dikeluarin duit dengan entengnya, dengan mudahnya gitu ya. Jadi menurut saya sudah salah satu crazy rich ya. Bayangin income 14 miliar sebulan teman-teman. Nah hari ini saya mau cerita apa yang Reza lakukan yang saya sedang lakukan juga. Saya baru 3 bulan teman-teman. Nah teman-teman nanti bisa melakukan hal yang sama gitu ya. Seperti Mas Reza, who knows 3 tahun 4 tahun bisa income-nya di atas 10 M. Nah yang menarik itu adalah saya sekarang masuk circle-nya PT SMI ya. Circle-nya itu adalah orang-orang yang income-nya di atas 10 miliar sebulan Bapak Ibu. Ini ada Pak Erwin dan macam-macam ya. Ini ada nih Pak Edi ya. Ini ownernya ya Bapak Ibu ya. Jadi kita mau partneran sama ini Pak Andreas ya Bapak Ibu. Lagi mau bikin juga, dia punya perusahaan IT Bapak Ibu. PT SMI itu punya perusahaan IT, salah satunya robot trading. Terus kemudian lagi mau ngebangun itu, nah 27 November tuh mengeluarkan produk baru kalau nggak salah, rig mining ya. Jadi kita kayak jual beli apa namanya rig ya, mesin komputer gitulah untuk mining Bitcoin. Wah, gila sih. Nah ini saya mau cerita nih hari ini teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke sini aja ya. Kita lanjut ke sini. Nah, ini nih teman-teman ya. Nah, ini perilaku kita terhadap uang nih teman-teman. Perilaku kita terhadap uang itu penting banget ya teman-teman ya. Jadi kita mau teman-teman istilahnya tidur dibayar lah. Karena kita muter-muter uangnya, jadi kita belajar kompon ya. Seperti kata buku Psychology of Money tadi gitu ya. Perilaku kita terhadap uang, bagaimana sih kita muter-muter uangnya. Nah, itu yang kita mau cerita nih hari ini ya teman-teman ya. Oke, by the way, kenalan dulu ya sekilas ya, 1 menit ya teman-teman ya. Saya dari SMP udah bisnis ya Bapak Ibu. Ini salah satu bisnis saya yang mulai berkembang tuh sejak SMA masuk kuliah lah. Salah satunya toko baju, ada bakso, ada kuliner macam-macam lah teman-teman ya. Ini bahkan Ariel Peter Pan sama David Naif yang pernah datang. Ini Peter Pan pernah datang ke toko saya Bapak Ibu ya. Banyak banget ya. Ini ada Tora Sudiro gitu ya. Jadi teman-teman artis itu yang datang ke toko tuh jadi teman gitu ya. Bahkan waktu Bang Tora lahiran kita datang ya, lahiran anaknya yang namanya Jenaka ya Bapak Ibu. Namanya anaknya Jenaka ya. Emang aneh-aneh nih orang. Terus ini saya juga pernah dipanggil di ini ya, CNBC Bapak Ibu, cerita nih bagaimana bangkit dari bangkrut. By the way saya juga pengusaha udah dari SMP ya Bapak Ibu ya. Sekarang udah umur 40.
Jadi dalam perjalanannya banyak bangkrut. Tapi menarik nih. Teman-teman tahu tahu quote-nya Brad Sugar nggak teman-teman? Brad Sugar apa namanya? Brad Pitt. Jadi Brad Pitt kan waktu dia menang apa dia tuh di pidatonya bagus banget ya. Saya ini berhasil karena saya melewati banyak proyek film gitu ya. Jadi dari semua film yang saya lakukan nggak meledak semua, tapi saya hanya butuh 1-2 film meledak, kemudian saya dikenal dan saya ya katanya ya berhasil gitu lah, puji Tuhan berhasil gitu ibaratnya gitu. Jadi ibaratnya teman-teman dalam hidup ini kita hanya perlu kalau ada proyek baru ikut aja gitu, ada proyek ikut karena kita tidak tahu mana yang akan meledak gitu. Dan benar juga ya teman-teman. Dari berbagai bisnis ini saya bangkrut 18 kali Bapak Ibu. Tapi hanya butuh 1-2 bisnis yang itu menghidupi saya sampai hari ini gitu ya. Hanya perlu 1-2 bisnis yang meledak yang itu bisa menghidupi saya dan menghapus semua kerugian-kerugian 18 yang saya bangkrut itu. Jadi gitu sih teman-teman ya. Jadi kalau ditanya bangkit dari bangkrut ya gitu aja ya, mulai proyek baru seperti kata Brad Pitt bilang ya. Gitu ya. Oke. Nah ini saya mulai project baru lagi tuh 2 tahun lalu ya. Itu saya buka tahu teman-teman. Kalau teman-teman tahu ya namanya Tahu Go. Kalau pernah melipir di pinggir jalan beli, terima kasih ya. Nambahin omset saya gitu ya. Sekarang udah 500 cabang. Ya puji Tuhan juga ya. Ini beberapa mitra saya kunjungin. Saya punya 500 cabang dan sampai hari ini saya baru kunjungin kira-kira 20 cabang Bapak Ibu. Saya 480 lagi saya belum belum kunjungin ya. Karena ya itu puji Tuhan ya teman-teman. Nah itu yang saya bilang ya. Kalau teman-teman nanti mulai bisnis, coba aja bisnis. Siapa tahu ada yang meledak 1-2 yang itu menutup kerugian kita selama yang kita rugi sebelum-sebelumnya gitu ya. Nah teman-teman hari ini cerita sedikit ya. Kan tadi kan materinya gimana sih cara buka 500 cabang ya. Ya dalam ini bukan dalam 12 bulan ya. Dalam 24 bulan sorry ya. Sekarang 500 cabang dalam 24 bulan ya. Oke. Caranya begini teman-teman ya. Sebenarnya gini nih. Ini saya sharing sedikit aja ya. Setiap kali kita berhasil, kita catat teman-teman keberhasilan kita tuh apa sih? Nah itu kita catat teman-teman ya. Nah saya waktu saya merasa ini jalan itu ada 4 ya. Produk, traffic, investasi diri, dan doa dan sedekah. Nomor 3, 4 ini udah ini ya teman-teman udah nggak usah diceritain lah. Investasi diri tuh rajin beli buku sama nonton Zoom seperti ini. Ini kan kadang-kadang ada orang yang suka cerita ya caranya menghasilkan uang gimana gitu ya. Oke, yang pertama itu produk. Produk itu teman-teman, karena saya sudah bangkrut 18 kali selama perjalanan hidup saya. Jadi saya tahu teman-teman. Sekarang saya tidak akan milih produk yang tren-trenan karena rata-rata yang 18 bangkrut itu produknya rata-rata tren-trenan. Yang lagi happening gue ikut terus bangkrut, lagi happening gue ikut terus bangkrut gitu. Kayak dulu es kepal Milo, terus ada roti Long John, teman-teman tahu mungkin ya, terus ada kue cubit warna-warni gitu. Yang pokoknya yang aneh-aneh itu malah bikin bangkrut karena mereka tidak abadi gitu. Nah, yang abadi apa? Yang abadi itu adalah makanan yang kita makan sehari-hari. Jadi kalau ditanya sekarang, Mas, bisnis yang bagus apa? Kalau nanya saya ya, sekarang kalau saya bilang bisnis yang kita makan sehari-hari. Kita jajannya apa nih tiap hari? Aku jajannya ayam bakar, Mas, ayam goreng, Mas, dan lain-lain gitu. Nah, udah itu aja. Ya udah kita buka itu aja. Nanti tinggal dikasih message, dikasih pesan ya, dikasih pesan, terus buat yang lebih enak. Udah gitu aja sih, teman-teman ya. Oke. Terus secret nomor 2-nya itu traffic. Jadi kalau kita udah ciptakan makanan yang enak banget, yang dimakan sehari-hari, udah sekarang tinggal datangin pengunjungnya gimana. Nah itu saya belajar ilmu ini dari Russell Brunson yang disebut dengan 100 Dream Customer. Jadi teman-teman hanya perlu, kalau misalnya teman-teman kuliner ya, contoh nih saya kan, nih kisah nyata saya ya. Jadi saya jualan tahu ini. Yang saya lakukan adalah di 90 hari pertama, saya mencari teman-teman saya yang hobinya di media sosial review gitu ya. Aduh guys enak banget nih guys. Nah itu cari 100 orang yang seperti itu. Jadi kita kasih produknya terus dia suruh review. Biasanya kalau teman-teman dekat itu biasanya mau mereview seperti itu. Masukin YouTube, Instagram, TikTok dan lain-lain ya. Udah. Nah kita berburu 100 orang kayak gitu. Nah misalnya kalau teman-teman baju nih, video baju, cari teman-teman kita, teman-teman dekat kita atau teman-teman kita ya kasih aja gratis gitu ya. Terus misalnya teman kita kalau kita jualan baju cari teman kita yang emang hobinya tuh kalau di Instagram tuh yang gayanya kayak model-model gitu tuh ya. Gitu ya. Nah, itu bisa tuh. Terus kasih aja bajunya gitu ya. Bayangin enggak kalau kita punya satu teman yang followernya 1000 aja. Kalau punya 100 itu kan berarti 100.000 gitu ya. Nah awal mula tuh sebenarnya kayak gitu. Nah setelah itu baru gempur dengan selebgram dan lain-lain. Cari aja selebgram yang harganya 300.000, 500.000 tuh masih banyak teman-teman ya.
Jadi udah bayar 300.000, 500.000, kita suruh review. Nah itu yang namanya jadi viral, itu kita ciptakan dari viral-viral kecil jadi menggulung jadi viral besar. Itu teman-teman ya. Terus yang berikutnya kirim, kalau kuliner ya, kalau saya kirim-kirim ke kantor-kantor nih teman-teman. Ini tim marketingnya dahsyat juga ya, idenya bagus banget loh. Kirim-kirim ke kantor-kantor, bayangin ya. Orang kalau di kantor, kalau dapat makanan itu biasanya ngerubung, dan itu biasanya ada yang ngerekam, ada yang masukin medsos. Ketika mereka pulang, mereka akan cerita ke keluarganya, cerita ke temennya, dan lain-lain. Itu nambah viral. Jadi kalau ditanya, Mas gimana caranya viral? Buatlah viral-viral kecil, ya kayak gini. Viral-viral kecil nanti akan meledak menjadi viral-viral besar gitu. Karena begitu viral kecil kita ciptakan, nanti biasanya ini teman-teman apa namanya, vlogger-vlogger kan pada butuh konten, mereka akan ngeliput kita teman-teman, karena kan viral gitu ya. Nah itu yang saya lakukan teman-teman ya. Jadi intinya 90 hari pertama ya teman-teman. Terus kemudian kalau kita teman-teman niat untuk buat franchise ya, franchise itu kan dulu kan pikiran saya gila, franchise tuh harus punya toko yang gede dan lain-lain ya. Nah, kalau punya toko yang gede dan lain-lain, wah teman-teman gak usah pikir sejauh itu. Udah bikin aja yang gerobakan Bapak Ibu, gerobakan ya. Nah, supaya orang mau beli kemitraan kita harus punya 5 cabang minimal. Nah, 5 cabang itu kalau kita bisa buka sendiri atau kita kasih temen ya. Saya awal-awal tuh kasih temen, ini ada Mas Adit, Mas Fikar ya. Jadi mereka tuh cuma beli gerobaknya, terus sisanya saya bantu iklan dan lain-lain gitu ya. Jadi kalau ditanya orang yang mau beli kemitraan beneran ya, jadi dia udah tahu nih, cabangnya udah banyak ya. Iya gitu ya. Padahal 5 cabang itu juga teman-teman dekat sendiri ya. Gitu ya teman-teman ya. Oke, udah geber influencer. Jadi kalau misal tanya, Mas aku kok tokoku sepi ya, bisnisku sepi ya gitu. Cari influencer aja Bapak Ibu, bayar aja. Yang 100.000, 200.000, 300.000 juga banyak ya. Terus tapi lakukan konsisten ya. Waktu itu Tahu Go itu dia, kalau saya tuh dulu influencernya sehari 1 ya, jadi sebulan 30 Bapak Ibu. Itu di 90 hari pertama, jadi bener-bener geber banget lah gitu ya. Karena influencer ini mereka bisa bikin konten gitu ya teman-teman ya. Jadi gak usah pusing-pusing nyari konten ya, mereka yang bikinin gitu ya. Oke, baik. Selanjutnya saya akan cerita tentang Kompon ya, investor robot ya Bapak Ibu ya. Umur saya udah 40 Bapak Ibu, umur saya 40. Saya sudah bilang ke istri saya waktu umur ini nggak tahu ya, karena bisnis saya dari kecil sih, dari SMP ya. Jadi saya bisnis tuh udah lebih dari 25 tahun kali ya. Itu lumayan capek banget ya, ke lapangan, nggak tidur jam 3 pagi, kadang jam 4 pagi. Itu setiap hari kayak begitu teman-teman, yang ngecek toko, ngecek warung, ngecek karyawan dan lain-lain, ngadain training gitu ya. Itu capek banget. Jadi umur 40 ini saya udah bilang istri saya, sekarang saya mau jadi investor gitu ya. Karena saya udah capek banget. Nah, bagi teman-teman yang bisnis yang udah lama, yang udah umur 40, 50, nah ini mungkin bisa jadi solusi nih hari ini. Karena sekarang yang kita lakukan adalah kita bagaimana memainkan uang ya teman-teman. Jadi ini kecerdasan finansial, memutar-mutar uang, dari profit kita putar lagi, dari profit kita putar lagi gitu ya teman-teman ya. Ini yang dilakukan Mas Reza sehingga income-nya sekarang menjadi 14 miliar. Nah hari ini saya mau cerita nih teman-teman ya. Oke, lanjut ya. Nah, ngomong-ngomong investor teman-teman, investor itu Mas, kalau investor tuh maksudnya beli saham ya, bisa beli saham, beli kripto ya bisa gitu ya. Nah kalau saya dulu kan emang cita-cita saya tuh kan mau punya Indomaret ya teman-teman ya, mau punya Indomaret sama kos-kosan nih. Nah ini bisa jadi kalau kita mau bisnis yang real ya, itu ibaratnya jadi beli kos-kosan atau Indomaret gitu ya. Karena mereka kan, kita nggak usah ini ya teman-teman ya, apa ibaratnya kita dapat uang tiap bulan dari orang ngontrak gitu. Nah di Indomaret ini menariknya gini nih teman-teman, di Indomaret itu menariknya, ini harganya 394 juta ya kalau teman-teman mau beli Indomaret. Saya nggak jualan Indomaret nih teman-teman, tapi saya mau cerita bahwa Indomaret itu ada, ini nggak kebaca ya, tulisan kecil banget ya. Di Indomaret itu kalau teman-teman ambil franchise-nya, itu ada poin nomor 4 itu kita tidak perlu menjalankan bisnisnya teman-teman. Jadi bisnisnya itu dijalankan oleh Indomaretnya, jadi di headquarter-nya orang pusat ya. Jadi mereka yang nyariin karyawan, mereka yang stock opnamin, mereka yang jalanin bisnisnya. Kalau profit nanti 3 bulan, 6 bulan kita dapat bagi hasil. Nah ini contoh-contoh kalau mau jadi investor lah ibarat gitu ya. Bisa jadi investor saham, investor waralaba Indomaret gitu ya. Mas aku mau jadi investor Tahu Go, nggak bisa. Kalau Tahu Go tuh teman-teman harus bisnis ya. beli franchise-nya, terus cari karyawan sendiri. Nah gitu ya.
Nah makanya ini saya seneng banget ya, Robert Kiyosaki bilang tuh sebenarnya ini kuadran I itu, kuadran investor tuh kuadran paling tinggi. That's why saya umur 40 udah sekarang saya mau belajar muter-muter uang aja deh, nggak mau bener-bener training karyawan lagi, udah capek lah gitu ibaratnya gitu ya. Tapi bagi teman-teman yang sekarang umurnya masih 20-an, jangan ini ya, masih berapi-api mah bisnis aja dulu biar punya pengalaman, kan nggak lucu ya ntar udah tua gitu. Saya dari dulu cuma jadi investor gitu, nggak ada pengalaman, nggak bisa diceritain buat anak cucu ya gitu ya. Nah ini ada sebuah fenomena baru sih teman-teman, ini namanya investor robot ya. Jadi saya sih memprediksi seperti ini ya, 10-20 tahun ke depan itu nanti semua orang, mungkin anak-anak kita, cucu-cucu kita, cucu-cucu kita, semua aplikasinya itu akan ada aplikasi investor ya. Mungkin kayak aplikasi iPod saham, aplikasi Binance-nya kripto, mungkin ada aplikasi robot ya. Yang mereka itu kan teman-teman tahu ya, kita kalau misalnya masukin bibit, terus ada apa ya, bibit ya, reksadana ya, kan banyak aplikasi-aplikasi yang terus ada Coinworks juga ada ya, Coinworks, terus ada Santaranya Pak Mardigu ya, jadi kita bisa beli Pak Mardigu bikin aplikasi yang nggak tahu ya. Tapi intinya di handphone itu kita bisa invest ke macam-macam bisnis Bapak Ibu gitu ya. Nah salah satunya tuh robot. Nah kalau Reza itu melakukan namanya investasi robot dan kripto ya teman-teman ya. Nah jadi one day 10-20 tahun ke depan setiap orang akan memiliki robot trading sendiri sih. Menurut saya sih begitu ya. Jadi kalau misalnya hari ini teman-teman nggak punya aplikasi robot trading, nanti 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun ke depan pasti akan punya juga gitu ya. Jadi kalau daripada nunggu 10 tahun 20, kenapa nggak sekarang aja gitu ya. Nah robot trading itu kan apa sih, dia itu kayak membuat coding-codingan lah ya, algoritma ya, yang dia bisa jual beli barang lah, ibaratnya jual beli barang, kayak money changer gitu teman-teman ya, beli jual nanti selisihnya itu kita dapat keuntungan di situ. Jadi kalau teman-teman bisa algoritma, bisa bikin robot sendiri, rancang sendiri ya. Tapi kalau saya enggak ya, Reja juga enggak kok gitu ya. Jadi kita bisa pakai yang udah ada aja gitu ya. Nah pertanyaannya kan sekarang kan robot banyak banget ya teman-teman, dan waduh ini sedih sih teman-teman, sedih banget ya. Saya juga dulu sih negatif ya tentang robot trading ini ya. Jadi robot trading itu benar adanya teman-teman. Jadi emang benar-benar ada, robot itu benar-benar ada. Cuma masalahnya banyak orang yang memanfaatkan fenomena ini untuk bikin robot yang palsu buat nipu gitu Bapak Ibu. Jadi buat nipu ya teman-teman ya. Jadi sedih ya. Jadi kadang-kadang bukan sedih ya. Jadi ini teman-teman bisa pertimbangkan lah gitu ya. Sebenarnya robot ini ada, kalau teman-teman tahu mana yang benar, mana yang ngaco, itu teman-teman kalau dapat yang benar itu bisa, wah income-nya bisa besar seperti Mas Reza gitu ya. Oke? Jadi semacam software lah, jual beli mata uang. Gitu ya. Nah, saya akan langsung ke sini aja teman-teman ya. Nah, jadi gimana sih maksudnya kalau kita pakai robot trading? Jadi nih seandainya nih teman-teman sekarang punya uang. Ya, punya uang 9 juta, 20 juta, atau 50 juta. Nah kan teman-teman bisa milih nih, aku punya uangnya, aku mau buka bisnis warung tahu goreng, atau aku mau jadiin investor robot ya gitu ya. Nah itu teman-teman bisa milih. Nah bedanya apa? Nah ini ya teman-teman ya. Kalau kalau warung tahu ini ya berarti jualan tahu gitu teman-teman ya. Kalau robot trading berarti dia jualan mata uang, jadi kayak money changer gitu ya teman-teman ya, kayak money changer ya. Nah dia ada target kerjanya juga. Kalau bisnis kan biasanya kalau saya tuh 500 tahu sehari. Kalau ini 1% per hari gitu ya. Kalau nggak tercapai, ya bisa tercapai bisa enggak gitu teman-teman. Nah menariknya teman-teman di sini tuh karyawannya robot Bapak Ibu. Nah di sini karyawannya kan tukang masak ya. Jadi robot ini diciptakan oleh developer robotnya. Jadi kalau bagi teman-teman yang udah bisnisnya cukup lama dan mau jadi investor ini menarik, karena kenapa? Kalau karyawan robot itu tidak ada THR, nggak pernah cuti, nggak pernah ngajarin, nggak usah training, karena mereka sudah jalan sendiri gitu ya teman-teman ya. Nah ini robotnya itu dia jual beli mata uang. Jadi forex ini dia robot trading forex ya teman-teman. Jadi forex itu kan bisnis terbesar di dunia loh teman-teman, dengan volume perdagangan itu 6,6 triliun US dollar Bapak Ibu ya. 6,6 triliun US loh, dolar loh, bukan 6,6 triliun rupiah ya. Jadi kalau kita bisa berada dalam bisnis terbesar di dunia dan kita dapat berapa persennya, kita bisa menjadi kaya raya juga itu teman-teman ya. Oke? Mas, tapi kan forex tuh bahaya Mas. Iya sebenarnya bahaya kalau kita yang mainin sih, sebenarnya gitu sih teman-teman ya. Tapi kalau kita serahkan kepada orang yang jago, yang skillnya hebat ya,
Sama seperti kita buka usaha tahu goreng, kita nggak bisa masak tahu. Itu kalau serahkan sama orang yang jago masak, ya jadinya kita bisa jualan karena yang jago masak itu pasti bisa bikin tahu yang enak gitu. Oke, jadi kalau bahasa sederhananya manualnya seperti ini nih teman-teman ya. Jadi ini saya sama kayak jual beli mobil lah ibaratnya. Nah, ketika harga mobil contoh Mercy bekas ya, Mercy bekasnya lagi murah, kita beli di sini. Nanti ketika lagi tren gitu ya, naik ke atas kita jual. Nah, selisihnya ini kita waktu beli di bawah, jual di atas, nah kita profitnya di situ. Kita ini bisa secara manual teman-teman. Kita melakukan itu di handphone ya. Itu pakai namanya MetaTrader, nanti tinggal masukin ke broker gitu ya. Pokoknya kalau teman-teman suka ke Starbucks, suka ke kafe-kafe ada orang lihat chart-chart itu mereka sebenarnya lagi bisnis ya, bisnis trading ya gitu ya, jual beli mata uang ya gitu, atau jual beli saham atau jual beli kripto gitu. Ini itu emang wah enak ya. Kerjanya cuma di kafe doang. Nah, lebih enak lagi yang Mas Reza lakukan yaitu yang jual beli analisa semua itu adalah si developer robotnya yang menciptakan robot. Jadi robotnya yang jual jual. Mas pasti untung nggak? Enggak juga teman-teman ya. Jadi robotnya juga bisa salah juga ya. Nah, ini yang menarik sih. Ini yang saya suka ya. Enggak selalu untung tuh saya suka gitu. Kenapa? Karena ini real business ya. Kalau untungnya selalu untung terus, ya itu baru saya curiga ya. Saya bingung juga ya, kok bisa ya bisnis bisa untungnya terus-terusan nggak tanpa ada loss sama sekali itu. Kayak gitu ya kira-kira ya. Oke? Nanti Mas, kalau aku jadi investor robot kayak Mas Reza, kayak Mas Berto, aku dapat apa, Mas? Teman-teman akan dapat dashboard seperti ini. Teman-teman hanya perlu melihat hari ini loss atau profit atau loss lah gitu ya. Sama sebenarnya kayak teman-teman punya bisnis nih, punya gerobakan, jualan tahu atau jualan ayam crispy gitu ya. Kan yang masak karyawannya gitu. Jadi teman-teman hanya perlu nunggu di mobil ngeliatin aja gitu ya. Lagi masak, ada pengunjung datang ye. Saya zaman dulu jualan martabak kayak gitu tuh teman-teman ya. Jadi saya jualan martabak itu di Pulau Mas. Namanya martabak Ginyo tuh kalau teman-teman pernah dulu tahu ya. Itu zaman SMA tuh. Martabak di Pulau Mas itu di Superindo dulu di depan ya, ditaruh situ. Terus saya pindah ke Jati Bening. Nah, setiap kali itu saya bawa mobil tuh saya parkir di depannya. Saya cuma nontonin aja, ada yang beli. Terus sesekali telepon, Mas udah laku berapa gitu. Nah, kira-kira kalau jadi investor robot tuh kayak gitu. Jadi tugas kita cuma ngelihat robotnya kerja, terus kita lihat ya, profit, ya lagi loss. Lagi profit, ya lagi loss gitu ya. Nanti akhir bulan kalau profit ya kita ambil duitnya. Wah, ini menarik banget ya teman-teman ya. Oke? Bapak Ibu, kan saya sebenarnya trader manual ya. Jadi zaman dulu trader manual jual beli itu seru banget ya. Sampai akhirnya saya masuk UGD. Sekarang saya udah berhenti ya teman-teman ya. Ini sedih lah teman-teman. Entah kenapa setiap kali saya mulai trading manual itu saya masuk UGD Bapak Ibu. Ya saya nggak mau lah, masa matinya gara-gara jual beli di handphone mulu gitu ya. Kenapa nggak pakai robot aja gitu ya. Kayak gitulah kira-kira teman-teman ya. Oke, baik. Nah, yuk kita sekarang nonton secara live nih Bapak Ibu. Ini gila sih. Ini gila banget ya. Maksudnya ini kerjaan kita nanti teman-teman ya. Jadi saya akan share screen. Jadi teman-teman, tugasnya adalah ketika sudah menjadi investor robot, tugas teman-teman adalah seperti ini. Ya. Kita ngelihat di sini namanya MetaTrader. Nah, ini nanti teman-teman akan dapat dashboard seperti ini nih, teman-teman ya. Wih, mantap ya. Ini by the way, nanti ini teman-teman. Nah, yang seru tuh kayak gini, teman-teman. Kalau teman-teman ikuti Zoom ini live, terusin aja nanti kan ini saya tiap Senin kayak gini dan tiap Senin saya update nih teman-teman ya. Tiap Senin saya update. Jadi kalau misalnya teman-teman ikut Zoom saya 3 bulan lalu ya, ngikutin terus, ini saldo saya dari $500 Bapak Ibu. $500 itu 9 juta. Sekarang sudah menjadi 17.440. Itu kira-kira 250 juta. Bayangin, dalam 3 bulan dari 9 juta jadi 250 juta. Bukan saya yang hebat Bapak Ibu. Cuma saya ngikutin buku Psychology of Money karangan Morgan Housel itu ya Bapak Ibu. Apa sih yang saya lakukan? Yang saya lakukan adalah ketika profit, saya melakukan namanya compounding ya. Saya melakukan rutin berperilaku baik terhadap uang gitu. Setiap dapat profitnya bukan saya jajanin hura-hura gitu ya, tapi saya putar lagi uangnya, uang profit saya putar lagi. Ya sesekali ambil lah buat beli es krim gitu ya. Saya putar lagi uangnya, setiap profit gede kita putar lagi itu yang disebut compounding gitu.
Kita hanya perlu rutin melakukan compounding. Itu skill yang kita perlukan teman-teman ya untuk nanti besar. Itu saya 3 hari di Bali itu ya Mas Reza isinya kayak gitu. Lo harus inilah intinya tuh cuma kompon aja. Setiap profit tuh jangan diambil dulu. Kompon lagi, kompon lagi. Itu ibarat kalau teman-teman ya punya bisnis bakso nih. Terus bisa punya bisnis gerobak bakso dan ya punya bisnis gerobak bakso dan ketika baksonya ada profitnya itu kan kita punya pilihan nih, wah ada profit nih, bisa buka bakso lagi cabang kedua atau gua buat beli motor ya gitu ya. Nah itu namanya perilaku kita terhadap uang itu di situ tuh teman-teman. Kalau teman-teman milihnya beli motor, beli mobil, beli handphone dan lain-lain, itu akhirnya teman-teman berperilaku seperti Richard Fuscon tadi tuh. Jadi tidak memutar, tidak mengkompon, tidak berperilaku baik terhadap uang. Jadi intinya adalah kita putar lagi kompon terus gitu ya. Ada kucing. Oke. Nah ini teman-teman ya. Nah tugas kita seperti ini. Nanti kan ini kan robot yang kerja nih. Jadi kita ngeliat hari ini teman-teman ya. Nah hari ini profit ya. Hari ini robotnya profit 199 US dollar. Jadi baru kalau teman-teman punya warung baksonya profitnya 199 ya. Ini kalau kita cek kalkulator 199 dikali 13.000 ya 13.000 berapa tuh? 2,5 juta Bapak Ibu. Lumayan banget ya. Jadi ini seperti kita punya warung bakso. Ya, punya warung bakso. Hari ini kebetulan rame banget nih warung baksonya. Wah, jadi hari ini profitnya 2,5 juta gitu. Mas, apakah setiap hari pasti profit? Enggak juga ya. Nah, kemarin tuh kita loss ya. Tanggal berapa kita loss ya? Coba tanggal 12 kita loss, guys. Wah, tanggal 12 itu hari apa tuh? Kita masih profit ya. 194 ya. 194 kali 13.000 ya kursnya ya. Nah, tanggal 12 itu saya profit 2,5 juta. Ini bisa diambil ya teman-teman ya. Gitu ya, ini bisa diambil ya. Terus kita lihat lagi tanggal 11 ya. Tanggal 11 loss apa enggak ya? Nah, ini loss nih teman-teman ya. Loss 210. Jadi ini ibarat kita punya warung bakso yang jalanin adalah tukang baksonya, tapi di tanggal 11 itu kita loss ya. Loss itu dalam arti gini teman-teman. Ya misalnya kita pas mau buka warung baksonya ternyata hujan atau ada demo sehingga tidak bisa jualan gitu ya. Jadi nggak melulu profit ya teman-teman ya. Tapi biasanya di akhir bulan itu selalu profit ya teman-teman. Di akhir bulan itu selalu profit ya. Jadi ada masa-masanya loss, ada masa-masanya profit gitu ya. Nah Bapak Ibu ini baru rekening saya ya. Ini ibarat warung bakso saya lah. Jadi kalau teman-teman lihat seperti ini teman-teman nanti yang dibayangkan adalah, wah asik banget ya, gue kayak punya warung bakso, yang warung baksonya di jalan ada tukang bakso, kalau profit gue dapat bagi hasil profit gitu ya. Nah saya mau ngeliatin yang akunnya Reza aja ya, nih Reza nih, gokil. Ini baru salah satu akun loh teman-teman ya. Reza itu hari ini, nah lihat nih teman-teman, today ya, hari ini warung baksonya Mas Reza itu 4.300 US dollar ya, profitnya ya. Bayangin ya, 4.300 US dollar dikali 13.000 kursnya 55 juta Bapak Ibu. 55 juta 900 ribu dan bisa ditarik ya. Jadi kalau mau tarik tuh malam ini tarik, besok sampai uangnya ya. Ini profit ini belum profit bersih ya. Jadi profit bersihnya berapa Mas? Nah ini kita lihat tanggal 13 ya coba ya. Hari Jumat ya. Itu Mas Sabtu ya, tanggal 12 ya. Nah ini teman-teman ya. Nah ini menarik nih. Di sini ada istilahnya withdrawal ya. Withdrawal itu minus 25 dolar. Jadi kalau kita saldonya udah cukup besar, jadi ini ada namanya bayar karyawan lah, bagi hasil sama developer robotnya gitu ya. Kan dia yang jual beli mata uang ya. Nah ini barang kita ini yang dijual beli ya. Euro USD. Jadi dia beli di 1.14499, dijualnya di 1.4537, kita profit 1.634 gitu ya. Nah ini developer robotnya itu kita kasih bagi hasil 25 dolar ya. Kalau akunnya gede bagi hasilnya 25 dolar ya. Enak banget ya cuma keluar segitu ya. Nah ini bagi hasil ini penting nih teman-teman. Pentingnya kenapa sih penting? Karena gini loh teman-teman. Kan kita kan invest lagi loss yang ini ya tanggal 11. Tanggal 10 coba ya.
Nah itu teman-teman ya, kalau loss ya kita yang loss ya, developer robotnya nggak bagi, dia juga nggak nanggung ya. Nah ini contoh ya. Ini 3770, oh ini withdrawalnya 377. Nah ini bagi hasilnya ke developer robotnya 377 nih teman-teman ya. Gitu ya. Tunggu ya, bentar. Nah, aduh maaf ya, banyak gangguan nih. Oke, nah kira-kira kayak gitu. Nah ini kerjaan kita nanti sehari-hari adalah ya kita tinggal ngelihat. Yang perlu kita belajar itu adalah belajar cara narik profitnya, sama kedua belajar cara ini teman-teman, belajar cara mengkomponnya itu ya. Nah nanti kalau teman-teman udah memutuskan jadi investor robot, kita ada klubnya teman-teman. Jadi kita setiap bulan itu sebulan sekali 2 kali itu kita belajar cara kompon. Jadi gimana sih mas? Ini kalau udah profit sekian, diambilnya berapa persen sih untuk diputar lagi gitu ya. Nah sampai nanti kita belajar sampai kita beli macam-macam juga ya gitu ya. Oke, baik teman-teman. Menarik ya. Kita lanjut ya teman-teman di sini share screen. Oke, Mas Berto, ini seru banget ya. Aduh, aku mau coba lah. Hah? Kenapa? Oke. Oke, baik. Nah, teman-teman, kita lanjut ya, Mas. Sekarang kalau mau jadi investor robot itu gimana, Mas gitu ya? Aku mau coba-coba dulu, bisa nggak? Bisa. Karena saya juga coba-coba dulu ya, teman-teman ya. Modal awalnya berapa mas? Jangan miliaran? Enggak teman-teman ya. Jadi modal awalnya itu sebenarnya kita beli ebook teman-teman ya. Kita beli ebook itu harganya $100 itu 1,5 juta ya. Kursnya 15.000 ya. Nah deponya itu $500. Jadi ini ibarat kompor sama wajannya, deponya itu tahunya gitu. Jadi tahunya ini yang kita puter-puter pakai wajannya ini gitu ya teman-teman ya. Nah dia selalu ada target kerja ya. Ini bukan pasti profit ya. Jadi ada target kerjanya, pokoknya si developer ini pokoknya target kerjanya 1% aja ya. Jadi bisa $5 per hari gitu ya. Nah ini bagi hasilnya 50-50 ya teman-teman ya, 50-50 ya. Jadi 50 buat kita, 50 si developer robotnya. Ini yang menarik. Saya suka banget ada bagi hasil seperti ini. Kenapa? Ya ini kan seperti jatuhnya kayak Indomaret ya teman-teman ya. Yang ngerjain mereka kalau ada profit bagi 2 gitu ya. Kira-kira kayak gitu ya. Nah jadi profitnya yang kita bisa terima itu $2,5 per hari. Jadi 32.500. Mas kecil banget ya. Sehari cuma 30.000. Kalau mau besar gimana? Ya udah seperti Mas Reza. Banyak orang mulainya tuh dari sini teman-teman ya. Jadi ibarat kayak punya kos-kosan satu pintu, atau kira-kira punya gerobak bakso lah satu gitu. Nanti profitnya diputer-puter lagi ya seperti ini. Jadi dikembangin ya. Jadi cabangnya jadi banyak gitu ibaratnya. Nah ini kalau teman-teman lebih serius, ini kan kalau di dunia franchise ya. Kalau misalnya teman-teman di Baba Raffi itu kan ada pilihan nih, mau franchise-nya yang gerobakan. Kalau gerobakan berarti pasarnya nggak terlalu besar ya. Ya mungkin income-nya, omsetnya hanya sekian. Tapi kalau mau di mall harganya lebih mahal nih. Karena bisa beli kontainer dan lain-lain ya. Itu bukan di mall ya. Di kontainer di pinggir jalan yang gedean gitu. Itu targetnya omsetnya bisa lebih besar gitu ya. Nah yang favorit itu adalah eksekutif ya. Jadi teman-teman kita selalu, kalau teman-teman udah di klub itu biasanya kita yang dari starter itu kita ajarin cara kompon terus supaya menjadi eksekutif. Karena di eksekutif itu udah bisa 1 juta sehari ya. Kurang lebih bisa 1 juta sehari gitu ya. Kalau profit ya teman-teman. Ingat ya kalau profit. Ini bukan profit setiap hari ya teman-teman. Ini bisnis ya teman-teman ya. Tapi kalau di eksekutif ini kita dapat bagi hasilnya udah 70%-nya udah kita gitu ya. 30%-nya sih developer robotnya, seperti itu. Nah kalau udah kayak Mas Reja itu dia di Supreme ya teman-teman ya. Nah ini bisa 5.850.000. Jadi kalau Mas kenapa dibatasin 1% ya? Ibaratnya gini teman-teman ya. Kalau misalnya kita jualan jualan bakso itu kita kadang-kadang kan si tukang bakso tuh udah aku mau bawa baksonya 500 bakso aja gitu. Kalau habis ya udah gitu, nggak ngambil lagi gitu teman-teman ya. Itu kira-kira kayak gitu ya. Ya. Ini jadinya 5.850.000. Nah Mas Reza tuh punya 30 kayak gini ya teman-teman ya, 30 warung bakso gitu. Jadi ini ibarat kalau saya selalu bilang ini kayak punya Supreme, nih kayak punya warung bakso nya udah gede. Kalau profit hari itu profit maksimal ya bisa dapat 5,8 juta. Kalau punya 30 cabang ya
Kali aja ya 30 kali 5 juta tuh berapa tuh teman-teman ya. Gila ya. Nah, ini teman-teman ya. Sekarang pertanyaannya adalah, Mas ini kan di atas kertas, kenyataannya gimana nih di lapangannya? Apa benar-benar dapat 1 juta nih? Apakah benar-benar dapat 5 juta? Nah, ini ya teman-teman ya, kita lihat real kinerja tahun 2020 nih teman-teman ya. 2020 tuh hampir 2 tahun lalu ya. Oke. Kalau misalnya teman-teman nih, seandainya teman-teman punya uang dulu ya 9 juta di 2020 ya 9 juta, ini kan bagi hasilnya ini lihat di bawah ya, investornya 50%, robotnya 50% nih teman-teman ya. Jadi ketika profit di bulan Januari itu profitnya 13%. Nah bagi dua nih kita ya, profitnya itu kita bagi dua, kita sebagai investor tuh dapat 448.000 nih teman-teman ya. Februari 379, Maret 417, April 426.000, 288.000. Paling jelek tuh yang ini ya, Juni ya. Jadi saya suka sih ngeliat kayak gini, kayak bener-bener kayak punya warung bakso yang omsetnya juga nggak stabil 444, 600, 444, 600 gitu ya. Jadi bener-bener kayak real ya, bukan kayak real, emang real bisnis ya seperti ini gitu ya. Oke. Nah, kalau misalnya teman-teman ambilnya yang eksekutif trader, nah ini menarik nih. Eksekutif itu kan 225 juta ya, investor 70%, robot 30%. Nah, teman-teman bisa income itu kira-kira ya 15 juta, 13 juta, 14 juta, 14 juta. Gitu ya. Entah kenapa ya, ini sekarang banyak banget orang-orang pensiun itu yang juga mulai sudah ngerti tentang investor robot, mereka coba gitu ya, masukin ke jadi investor robot. Mas, apakah tidak ada resikonya? Ya, ada juga resikonya ya teman-teman ya. Jadi gini loh teman-teman, kita kan pilihannya gini, misalnya kita punya uang, ya, kita punya uang 225 juta, kita punya uang ya 225 juta. Pilihan kita kan naruh di bawah bantal, naruh di bank, naruh di saham, atau dijadiin bisnis bakso, atau ditaruh di investor robot gitu. Semuanya tetap ada resikonya ya, semuanya tetap ada resikonya gitu ya. Kalaupun kita buka warung bakso, belum tentu warung baksonya laku gitu ya. Bisa-bisa nggak laku. Kalau laku ya alhamdulillah, kalau nggak laku ya udah gitu. Namun nih gini teman-teman, seandainya ya teman-teman punya uang tahun 2020 225 juta, ini sampai hari ini kira-kira teman-teman akan terima 8 juta sampai 15 juta ya, tergantung kondisi bisnisnya juga ya, profit lossnya gitu ya. Nah, saya mau cerita kisah nyata saya tuh di sini teman-teman. Jadi saya selama pandemi ini ada restoran yang tutup ya. Restoran bebek yang cukup jadi andalan saya dalam hidup, ternyata tutup juga kena pandemi. Gokil ya teman-teman ya. Nah itu modalnya dulu di atas 1,5 miliar ya Bapak Ibu ya, warung bebek saya ya. Nah teman-teman, seandainya ya waktu 2 tahun lalu saya nggak buka warung bebek, uangnya saya taruh jadi di investor robot ini, itu kira-kira saya dapat 80 juta, 68 juta, 75 juta, 69 juta sampai hari ini loh Bapak Ibu, sampai hari ini ya. Tapi emang benar ya, kalau kita bisnis bisnis konvensional kayak jualan bakso, bebek itu kalau emang bagus ya, itu keuntungannya lebih gede dari ini. Saya waktu warung bakso itu di ratusan juta lah profitnya ya teman-teman ya. Tapi tutup. Tutup ya, sekarang tutup ya. Kena pandemi. Ini yang menarik ini ya, mungkin hitungannya 13%, besar atau kecilnya kan relatif ya. Tapi ini kan kita nggak kerja Bapak Ibu, nggak nyari karyawan, nggak nyari tempat dan lain-lain ya. Kita udah bener-bener kayak ya investor ya, yang ngerjain tuh developer robotnya. Ya kita terima profitnya aja. Bahkan dalam 1 tahun tuh udah bisa langsung balik modal ya teman-teman ya. Aduh gokil ya. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ini ya. Ini jajaran direksi nih teman-teman ya, jajaran direksinya. Jadi kalau teman-teman kan biasanya kalau mau ambil franchise, mau ngambil mau bisnis kan partneran gitu ya. Kita kan harus tahu ya, ini ownernya siapa, dia bakal bawa lari uang kita atau enggak sih, ini bener atau enggak ya. Nah, biasa gitu ya. Nah, ini namanya PT SMI teman-teman. Nah, ini founder itu Pak Andreas ya. Ini Pak Semi. Saya yang ketemu Pak Andreas ya kemarin di Bali ya. Jadi ini udah jalan 4 tahun ya teman-teman ya. Dan biasanya kalau ini hati-hati ya, kalau robot-robot yang hilang itu biasanya katanya ya ownernya nggak tampil. Terus kalau punya kantornya juga nyewa Bapak Ibu ya. Karena kalau kantor nyewa itu kaburnya bisa gampang gitu ya.
Tapi PT SMI ini dan mereka nih owner ini semuanya ya jejak digital kan kejam ya. Teman-teman cek aja ya di Google ya. Tidak pernah ada yang kasus ya mereka semua ya. Mereka orang-orang bener yang tampil gitu ya. Dan saya kaget juga ya, kantornya juga udah 11 ya. Jadi waktu kan saya baru 3 bulan ya. Sampai hari ini 3 bulan ya. Jadi kantornya udah 11 dan semua kantornya beli ya Bapak Ibu ya. Nih PT SMI ya. Jadi kita itu nanti dikasih kantor Bapak Ibu. Jadi buat seperti ini ya, nongkrong itu boleh datang ya teman-teman ya kalau jadi investor ya. Saya bahasanya investor robot lah, bahasanya seperti itu ya. Ini di Denpasar dan ini ada alamat ya, di Space Building. Dan di Denpasar kemarin juga baru buka kantor baru dan hotel ya Bapak Ibu ya. Dan rencana di Bali itu juga akan ada tower juga ya. Nah ini yang dibilang kalau kantornya udah beli terus bikin tower dan macam-macam, itu mereka artinya perusahaan ini serius sehingga mereka tidak niatan untuk kabur ya. Karena ngapain mereka buang uang bikin tower atau apa namanya bikin kantor yang beli gitu ya. Kalau mau kabur kan sewa aja, jadi kaburnya cepet. Nah ini mereka malah tampil semuanya ya. Jadi ini menarik sih menurut saya. Ini salah satu pemikiran saya juga, wah ini kok banyak robot nipu tapi yang ini kok agak-agak serius ya gitu. Bukan agak serius, emang serius gitu ya. Makanya saya coba lah ikut ya gitu ya. Nah ini towernya ya di BSD. Banyak orang juga, ini paling tower-toweran ntar juga nggak jadi gitu ya. Saya juga dulu mikirnya gitu, paling tower-toweran kan perusahaan-perusahaan kalau nipu kan gitu ya. Ini kan dekat rumah saya ya di BSD ya. Saya tiap kali lihat mampir, loh kok makin lama makin udah jadi ya. Makin lama apa udah digali, udah makin lama. Ini udah masuk investor daily segala ya di Tech Finance ya. Ini beneran sih, jadi beneran sih teman-teman ya. Gitu ya. Oke, ini perizinannya, kita nggak bahas perizinannya ya, karena sudah lengkap juga ya, karena kelamaan kalau bahas ini perizinannya. Saya mau cerita hal-hal penting aja teman-teman ya. Nah, gini teman-teman, Mas ceritain dong cara kerja SmartX. Nah, bagi teman-teman yang mau cara kerja SmartX-nya, teman-teman nanti ikuti Zoom yang berikutnya ya teman-teman ya, karena saya nggak ngebahas ini nih. Karena kalau misalnya teman-teman mau tahu cara kerja, kayak kita kan mau ambil franchise, contoh nih mau ambil franchise tahu gitu ya. Mas cara kerja tahunya gimana sih? Oh nanti kalau tahu itu harus dimasak 8 kali ya, bumbunya harus dimasukin 8 kali, terus ada cara marketingnya gini gitu ya. Nah itu teknisnya di Zoom yang berikutnya teman-teman ikut ya, itu besok ya teman-teman ya. Saya selalu jawab ini apakah SmartX jangka panjang ini. Jadi pertanyaan-pertanyaan saya zaman dulu saya langsung ceritain di sini supaya teman-teman langsung langsung bisa ngambil kesimpulan lah ibaratnya gitu ya. Yang pertama ya, semua bisnis investasi trading ada resikonya. Waktu saya diceritain investor robot ini sama Mas Asta, Mas Adit, dan Mas Reza, itu di kepala saya, wah ini paling nipu lah, scam lah gitu ya. Itu di kepala saya ya. Jadi saya selama 1 tahun itu udah nggak ikut lah, pikir ini nggak bener lah gitu ya. Nah dalam 1 tahun itu kan pandemi ya, ternyata ada bisnis-bisnis saya yang tutup Bapak Ibu. Saya bilang ini scam, ini penipuan, ini scam, ini penipuan. Malah bisnis-bisnis saya yang bukan scam, bukan penipuan ya tutup. Malah yang tutup ya. Ini kayak It Happened, The Jones ini pada tutup ya Bapak Ibu ya, karena pandemi gitu ya. Jadi kesimpulannya apa sih sebenarnya teman-teman ya? Jadi kita itu semua bisnis ada resikonya gitu. Bahkan hari ini buka warung bakso belum tentu kita profit. Kalau profit alhamdulillah, kalau nggak profit ya itu namanya bisnis gitu ya teman-teman ya. 7-Eleven tutup Bapak Ibu, Giant tutup, siapa sangka teman-teman bisnis sembako yang sekuat Giant juga tutup gitu ya. Warteg juga berkelimpangan tutup, Lion Air merumahkan 8.000 karyawan gitu ya. Nah ini berita bagus juga, bukan berita bagus sorry ya, ini berita yang gila lah ibaratnya. Ada restoran Marigold itu setelah 30 tahun berdiri akhirnya tumbang. Kenapa? Karena pandemi ini. Baca ini teman-teman. Dearest customer and supporter ya. With a heavy heart, dengan berat hati, 5 Desember ya. 5 Desember tuh nanti ya, bulan depan ya 2021 kita akan tutup lah ibaratnya the last service ya. COVID-19 pandemic has changed the way we live, work and travel. Sadly gila ya. Ini 30 tahun tutup loh Bapak Ibu. Oke. Jadi kalau teman-teman hari ini berpikiran bisnis franchise antar tutup taruh di kripto ntar uangnya hilang, taruh di saham ntar kalau jatuh hilang. Bisnis baju udah banyak. Apa ya gue harus ngapain? Kalau teman-teman selalu berputar-putar di situ, akhirnya kita nggak ngapa-ngapain Bapak Ibu.
Nah itu ada bagus ya dari ini ya, bagus ini dari, tunggu ya, saya ada quote bagus ya dari Mark Zuckerberg ya teman-teman ya, tentang mengambil keputusan nih teman-teman ya. Mana ya? Jadi Mark Zuckerberg bilang tuh penyesalan terbesar adalah kalau kita tidak mengambil keputusan apapun dalam hidup kita gitu ya. Oh iya, by the way, kalau teman-teman ada yang mau nanya boleh ya. Ini ya, saya share dulu ya, tunggu. Ini bagus nih. Saya harus masukin sini ya. Oke. Ini bagus banget nih. Nah, ini nih. Ini. Wah, mantap ya. Saya screenshot dulu deh. Mana sih? Ini nih teman-teman ya. Ini Mark Zuckerberg yang ngomong ya. Saya gedein ya. Resiko terbesar di dunia ini adalah tidak mengambil resiko apapun. Dunia ini berubah sangat cepat. Satunya strategi yang dijamin tidak akan gagal adalah tidak mengambil resiko apapun. Nah, ini kadang-kadang teman-teman ya. Orang sukses, orang kaya itu adalah orang yang berani ngambil resiko ya. Risk taker lah ibaratnya. Saya dari zaman dulu ngambil resiko mulu, makanya bangkrutnya juga cukup banyak ya. Nah ini kayak gini juga, dulu saya nggak mau ngambil resiko karena saya pikir ini bakal tutup gitu. Semakin saya bilang bakal tutup, teman saya Mas Reza itu makin hari makin kaya ya. Mas Reza lebih berani ngambil resiko dibanding saya gitu. Akhirnya saya udahlah masuk aja lah gitu ya. Ini juga ya teman-teman, nih banyak banget ya. Bahkan kita kalau naruh uang di BNI ini ya, hilang ya. Yang bikin hilang tuh karyawannya teman-teman ya. Tuh, pelakunya adalah pegawai BNI sendiri ya. Dan ya teman-teman, ini ngeri-ngeri loh teman-teman. Bumi Putra gagal bayar, Jiwasraya juga ada masalah gitu ya. Jadi yang ada perizinannya Bapepti, OJK, selengkap-lengkapnya itu juga kadang-kadang juga I don't know ya. Bermasalah juga gitu ya. Ini ada lagi nih di kompas.com ya, 700 miliar hilang ya teman-teman ya. Ditaruh di bank ya, di bank BUMN ya. Jadi sebenarnya kita, itu yang dibilang Mark Zuckerberg ini ya, tidak mengambil resiko terbesar di dunia ini adalah tidak mengambil resiko apapun gitu ya. Gokil ya. Oke. Ini kinerjanya SmartX ya 2018 sampai 2021 cukup menarik ya. Kadang 13%, 10%. Jelek itu di 2020 Agustus ya, cuma 7% ya gitu ya. Oke. Nah, ini yang menarik ya teman-teman. Yang menarik itu adalah, Mas kok bisa bertahan cukup lama? Ini gimana? Karena ada manajemen resikonya Bapak Ibu ya. Nah, ini yang nanti dibahas di Zoom selanjutnya. Ini yang saya juga pelajari ya teman-teman ya. Losanya boleh 2 kali. Banyak juga yang cerita, Mas ini too good to be true gitu ya. Too good to be true ya. Ya masa sih bisa kalau trading tuh bisa profit mulu? Bapak Ibu emang bener ya. Ada kok trader-trader yang hebat-hebat yang profitnya konsisten tuh emang banyak gitu ya teman-teman. Dan bisa 10%, bisa 7 sampai 10% sebulan itu ya memang karena kan dibatasi ya. Kalau profit hanya boleh 1%, kalau loss hanya 5% gitu ya. Sehingga setiap hari tuh tinggal pilihannya adalah ketika udah 1% udah berhenti gitu ya. Setiap 1% berhenti, 1% berhenti gitu. Dia tidak nafsu ya untuk kalau udah 1%, pengen profit gede lagi lah. Yang bikin orang itu income-nya habis-habisan tuh karena begitu profit 1%, dia merasa tidak puas, dia naikin lagi malah loss gitu. Dia malah trading lagi malah loss, malah trading lagi malah loss gitu ya. Jadi ini menarik sih, karena ada namanya logiknya seperti itu ya. 1% udah gitu ya. Pokoknya yang penting bisa 10% lah gitu, 7 sampai 10% sebulan tuh udah oke banget gitu ya. Oke, baik, kita lanjut ya teman-teman ya. Nah, saya mau cerita tentang ini nih teman-teman ya. Oh iya ya, ini akunnya Reza nih teman-teman ya. Nah, ini yang paling penting itu adalah Reza tuh dulu juga mulai dari $500 ya. Ini saya selalu balik-balik berulang kali saya ulang-ulang ya. Ini ibarat kalau kita sekarang punya warung bakso satu, warung baksonya tuh kita kompon, kita puter-puter jadi punya 2 warung bakso, 3 warung bakso dan seterusnya gitu teman-teman ya. Nah, ini nanti kita mau belajar nih teman-teman. Kalau dijadiin investor robot begitu profit, cara muternya gimana sih sehingga akunnya bisa sebesar ini. Kalau akunnya sudah sebesar ini profitnya kira-kira satu hari ini teman-teman ya. Reza itu udah profit sehari itu 249 juta satu hari ketika profit ya.
Mas ini apa profit tiap hari? Enggak ya, bisa loss juga ya. Jadi bisa bayang nggak teman-teman? Ini ibarat kayak teman-teman investor punya warung bakso banyak banget gitu ya. Begitu profit ya, profitnya 249 juta tanpa kita ngapa-ngapain ya, karena yang kerja si tukang baksonya gitu ya. Ada ibaratnya manajernya lah ya. Kita bagi hasil sama manajernya gitu ya. Nah ini menarik ya. Jadi eranya investor adalah bagaimana belajar cara kompon gitu ya teman-teman. Memutar uang gitu. Jadi permainannya bukan kita datang ke lapangan, kita apa ya, masak atau apa ya. Kalau udah di era investor adalah skillnya adalah bagaimana kita memutar-mutar profit menjadi profit lebih besar lagi. Bukan pakai otot tapi pakai kecerdasan finansial gitu sih. Gitu ya teman-teman ya. Kita lanjut. Mas, aku kalau mau masuk klubnya, aku mau jadi investor gimana, Mas? Pasti profit nggak? Nggak ya, Bapak Ibu. Please, kalau teman-teman berpikiran, gue mau masuk nih pasti profit. Kalau loss lu yang ganti ya. Nggak ya, mendingan gak usah masuk, Bapak Ibu. Ya, nggak boleh masuk ya. Kalau teman-teman berpikiran ini pasti profit, jangan masuk. Karena ini bisnis ya, Bapak Ibu ya. Nah, tapi kalau teman-teman udah berjiwa pengusaha, ya apa yang Anda dapatkan ya, teman-teman akan dapat e-book ya. Teman-teman bisa bikin robot sendiri. Terus dashboard MT4 seperti ini yang kayak tadi. Ada grup khusus ya, kita lagi kebetulan saya sama Reza nih cukup dekat sehingga kita bikin klub yang kita bisa ngobrol bareng ya di Zoom, di WA group. Kadang suka ketemuan bareng ya di FX gitu ya. Ini income-nya ini masih 7M ya. Dan ini slide kapan nih? Sekarang udah 14M per bulan Bapak Ibu. Terus ada teknik closing 25 investor dalam 10 hari. Nah, jadi gini menariknya di SmartX ini kita bisa jadi bisnis partnernya PT SMI. Ya, bisnis partnernya PT SMI itu seperti apa sih? Kayak kita di Shopee itu kita jadi affiliate-nya Shopee gitu ya. Jadi kita bisa ikut jualin produknya Shopee. Nah, kita ini bisa jualin produknya PT SMI, salah satunya robot ini gitu ya teman-teman ya. E-book lah, e-book yang berhadiah robot gitu ya. Oke. Nah, seperti apa sih? Ini apa dibahas di sini ya? Nggak apa-apa deh, kilat aja ya teman-teman ya. Jadi sebagai bisnis partner tuh kayak gini. Jadi misalnya kan kita kan udah jadi investor robot, terus tiap hari kita kerjanya ngopi, ngeliat profit, dapat profit. Itu biasanya adik kita, kakak kita, bapak kita, ibu kita, teman deket kita kan nanya, "Ber, lu ngapain sih? Kok kerjaan lu tiap hari cuma ngopi? Lu emang nggak bisnis lagi?" Enggak, gue jadi investor. Gue sekarang lagi belajar kompon, memutar-mutar uang lah gitu ya. Nah itu biasanya orang kalau teman kita nanya, kakak kita nanya, dia biasanya, gue mau dong ikutan dong. Nah ketika ngikut, itu kita jadi bisnis partnernya PT SMI ini teman-teman. Dan kita bisa dapat namanya bagi hasil ya, namanya disebut STP, Sharing Profit Trading, SPT ya teman-teman ya. Ini contoh nih, misalnya kakak kita ya, profitnya hari itu 2430. Kan ini 243 itu kan, ini ada minus 243 itu bagi hasil ke developer robotnya. Nah menariknya, jadi adik kita, ini contoh kakak ya, contoh kakak kita tuh 2187. Nah menariknya gini teman-teman, ketika developernya dibagi hasil sama investor, itu kita dikasih 30% nih teman-teman ya, 50% developer, 30%-nya kita. Jadi kira-kira kayak gini nih teman-teman ya, jadi ketika 243, nah 50%-nya itu 121, jadi developer cuma ngambil 121. Nah kita sebagai bisnis partner itu ibaratnya yang masuk itu adalah kakak kita tuh dibagi hasil dari profit ya, ingat ya, bukan kalau loss dibagi enggak lah. Pokoknya hanya dibagi hasil dari profit. Ini yang banyak orang ngomongin money game itu gini teman-teman, money game itu kan kita dikasih duit dari member baru join gitu ya. Nah kalau ini benar-benar kayak bisnis ya teman-teman. Bisnis itu gini ya, kalau profit dibagi hasil, kalau nggak profit nggak dibagi hasil. Jadi bukan dari ngambil member baru, enggak ya. Ini adalah bisnis kayak seperti kamu ada warung bakso, kalau profit bagi 2 ya gitu. Kalau nggak profit nggak bagi ya. Begitu ya teman-teman ya. Jadi ini yang membuat saya menarik adalah karena saya kan pebisnis konvensional. Jadi wah ini alurnya tuh alur bisnis konvensional gitu ya. Menarik ya. Nah ini kalau misalnya teman-teman punya 10 investor aja ya, teman-teman bisa 4,7 juta sehari ya teman-teman ya. Kalau 100 ya bisa 47 juta sehari ya. Ini jatuhnya kayak franchise Bapak Ibu. Saya hari ini lagi menikmati 500 cabang franchise saya di tahu ya Bapak Ibu ya. Ibarat setiap hari itu ada 300 sampai 500 mitra yang beli tahu sama saya. Ya. Setiap beli tahu per butirnya itu saya dapat rupiah yang saya terima Bapak Ibu ya. Nah ini tuh jadi ini saya ngeliatnya kayak saya, wah kayak ibarat gue lagi bangun franchise juga ya.
Jadi kalau ada franchise yang investor robot ini, setiap ada profit, hanya profit ya. Kalau nggak profit nggak dapat ya. Ketika profit kita bisa dapat seperti ini ya teman-teman. Tergantung profitnya berapa hari itu. Ini yang menarik sih sebagai business partner ya. Oke, kita lanjut teman-teman ya. Oke, ya seperti inilah sebenarnya. Sekarang udah era robot, Bapak Ibu. Saham juga mau dibikin robot ya teman-teman. Saat ini BI sudah membolehkan perusahaan ekosistem bursa AB menggunakan fitur automated ordering. Jadi sebentar lagi trading saham pakai robot. Wah, jadi semua sekarang udah serba robot ya teman-teman. Ini saya juga lagi nunggu ini nih, saham pakai robot ya. Nah ini loh teman-teman ya. Jadi kadang-kadang waktu itu saya cuma ketika saya mau jadi investor robot, saya kan mengambil resiko ya. Tapi ada satu yang paling penting adalah saya ngelihat Reza ini kan dulu income-nya baru 3M ya. Saya kalau bisa dekat sama Reza, saya bisa belajar bagaimana seorang investor muter-muter uangnya gitu ya, di kripto, di mana-mana gitu. Jadi kadang-kadang kita ini beli circle-nya Bapak Ibu ya. Saya masuk ini supaya bisa masuk circle-nya gitu ya. Circle-nya adalah orang-orang investor yang mainnya itu bukan lagi bisnis tapi bagaimana mengkompon, memutar-mutar uang. Itu yang menarik sih buat saya sih teman-teman ya. Gitu ya. Ya selain itu ya udah. Kalau sebagai investor ya kerja kita ya ngopi-ngopi, makan, ngopi, nongkrong ini ke Bali ya. Nanti kita mau ke Santorini di Yunani ya Bapak Ibu ya. Tahun depan kita mau ke Santorini Yunani. Ya begitu-begitu aja kerja kita ya. Jadi ya, menggunakan skill kecerdasan finansial begitu ya. Oke? Ini masalah broker-broker ya udah dibahas juga ya. Oke, baik teman-teman, mungkin demikian. Baru ada yang masuk ya. Mungkin demikian, mungkin ada saya akan 1-2 pertanyaan. Ini mungkin pertanyaannya kan karena ini kan hanya cerita doang ya. Kalau teman-teman nanti mau lebih dalam itu besok atau Rabu bersama Mas Adit ya. Detail cara kerja robotnya itu biasanya pertanyaannya paling banyak di situ. Kalau ini kan hanya penjelasan dasar aja gitu ya. Oke. Baik, mana ya? Oke, nah nih kita mulai tanya jawab ya. Tapi sebelum tanya jawab saya akan kasih di sini dulu buat gambaran teman-teman ya. Oh iya ya, ini sebagai ini ya teman-teman ya. Duh. Oke. Oke. Ada yang mau nanya nih ya. Jelas. Ini Zoom Robot Forex ya, benar. Apakah kantor bisa kita kunjungi buat prospek atau di kantor sudah ada orang buat prospek? Bisa datang ya. Cuma saya belum pernah ke kantor ya karena pandemi ya. Saya input lagi. Baru mau mulai gimana caranya? Nah, mulai nanti hari ini kalau teman-teman dapat link ini dari WA ya chat ya. Mas, aku minta file-file ini dong. Bisa nanti teman bisa minta file-filenya ya. File-file kinerja ya. Manajemen resiko robotnya ini nih teman-teman. Ini bagus sih. Oke, enggak apa-apa ya. Ini saya ngelihat dari sudut pandang sebagai pengusaha ya. Untuk resikonya tuh kayak gini nih. Mana ya? Jadi kalau misalnya saya jualan tahu nih, kan saya juga buka di Gandaria ya, di Jakarta depan Gandaria City itu saya punya. Jadi saya bisa prediksi nih teman-teman ya. Mana sih? Nah, ini manajemen resikonya robot. Jadi kita bisa prediksi nih teman-teman. Prediksinya tuh gini, misalnya kalau saya jualan tahu di Gandaria. Saya tahu nih di Gandaria tuh penjualan tahu tuh 1.000 sampai 1.500. Jadi setiap hari saya beli tahunya di kantor pusat itu hanya 1.000 sampai 1.500 aja gitu ya. Itu disebut dengan manajemen resiko karena stabilnya di antara 1.000 sampai 1.500 gitu ya. Itu yang disebut manajemen resiko. Jadi misalnya kita udah tahu nih penjualan kita cuma seharinya cuma 300, 400, tapi kita nyetoknya 2.000 tahu, 3.000 tahu, itu namanya nggak pakai manajemen resiko. Itu kita nggak ngerti tuh, asal-asalan aja udah. Akhirnya apa? Akhirnya tahunya pada busuk gitu ya teman-teman. Itu contoh manajemen resiko di tahu. Nah kalau di SmartX ini saya ngelihatnya gini nih. Bukan saya lihatnya ya, dia gini ya. Manajemen resikonya dia single entry. Jadi yang bikin orang-orang trading forex pada loss adalah mereka tuh martingale averaging bagi yang ngerti ya. Jadi ketika beli loss dia beli lagi di bawah, beli lagi di bawah, malah makin hancur, habis duitnya, itu yang disebut margin call.
Nah, Smart X itu bener-bener cari aman banget, makanya profitnya nggak terlalu besar ya dibanding robot-robot lain di luar sana yang gila-gila profitnya ya. Tapi yang profitnya gila-gila tuh biasanya malah lossnya cepet banget gitu ya. Karena high risk, high return kan. Jadi kalau saya lihat ini Smart X ini, PTSM ini bener-bener yang penting jangka panjang, profitnya nggak usah besar-besar tapi jangka panjang lah gitu. Oke, single entry. Terus loss hanya boleh 2 kali. Jadi misalnya nih kayak kemarin nih kita Jumat pas lagi trading loss. Loss lagi. Itu nggak dipaksain loh. Kalau biasanya kalau trading manual ya, udah loss 2 kali. Gue nggak bisa tidur nih. Masa gue tidur dalam kondisi loss? Akhirnya apa? Kita trading lagi. Yang ada malah bukannya profit malah tambah loss gitu. Jadi ini bener-bener namanya robot ya udah berhenti ya. Loss ya udah gitu. Kalau di warung bakso misalnya hujan ada demo, udahlah nggak usah maksain buka, udah tutup aja deh. Daripada nanti malah pas demo malah apa kena timpukan bom molotov dan lain-lain, itu mendingan tutup lah gitu ya. Nah ini maksimal lossnya juga 5% sehari. Dan ternyata kenyataannya nggak sampai 5% Bapak Ibu ya. Ini bener-bener robot paling aman sedunia kali ya. Makanya disebutnya robotnya profitnya kecil banget gitu ya. Tapi yang saya suka nih dari semua robot yang pada KO, Smart X ini yang paling bertahan. Padahal suka diledekin profitnya kecil-kecil, padahal yang ngeledekin pada loss semua ya. Karena mereka profit gede tapi habis gitu teman-teman ya. Karena maksimal lossnya 5% per hari. Kenyataannya itu loss 1%, 2% aja udah ditutup sama Smart X ya. Jadi bener-bener cari aman banget lah sekarang si developer robotnya nih. Kalau loss 1%, 2% udah ditutup lah gitu. Udah di cut loss gitu ya. Kayak gitu ya. Nah ini butuh waktu 20 hari loss berturut-turut. Kalau misalnya maksimal lossnya 5% per hari ya teman-teman ya. Jadi butuh loss 20 hari berturut-turut. Jadi kalau misalnya kan kita punya uang 100 juta nih, 5% kan 5 juta ya. Jadi kalau hari ini loss 5 juta, besok loss 5 juta, besok loss 5 juta, 5 juta, 5 juta. Sampai 20 hari berturut baru kita duitnya akan habis. Pertanyaannya 20 hari loss berturut-turut itu banyak banget loh. Dan itu tidak pernah kejadian ya selama 4 tahun ini teman-teman ya. Gila ya selama 4 tahun ini. Pernah loss itu 3 kali berturut ya teman-teman. 3 kali berturut ya. Gitu ya teman-teman. Nah yang menarik itu manajemen resikonya developer robotnya standby ya. Jadi kalau misalnya ada loss dia akan otak-atik algoritmanya dan lain-lain supaya jangan sampai loss lagi nih berikutnya gitu ya. Gitu ya Mbak Erna ya. Nanti lebih detail di Zoom tentang cara kerja robot ya sama Mas Adit ya. Oke, sebagai penutup saya mau ini teman-teman ya. Terima kasih yang udah hadir ya. Segera WA ya yang ngasih link ini supaya bisa masuk klubnya. Nah ini Bapak Ibu nih. Nah ini nih. Ini menarik buat saya sih. Gini teman-teman ya. Kan kita pandemi nih. Ini pandemi gila-gilaan ya. Udah menghabiskan bisnis saya udah cukup banyak. Jadi gini. Waktu 2 tahun lalu teman-teman coba kita merenung ya. 2 tahun lalu kita tuh bisnis apa? Atau kita kerja di mana? Dan hari ini kita hasilnya apa gitu teman-teman. Contoh ya, saya usaha bebek, saya ada beberapa usaha juga yang tutup gitu. 2 tahun lalu yang saya bangun itu tutup gitu ya. Nah, sekarang teman-teman, nah ini jadi saya membandingkan ya. Saya membandingkan bisnis saya sama Reza. Reza itu juga bangun baru 2-3 tahun ya. Reza itu 3 tahun lalu itu bukan apa-apa Bapak Ibu ya. Dan hari ini dengan income 14 miliar itu membuat saya, wah gila ya. Gila ya, seandainya gue belajar sama Reza 3 tahun lalu, bareng-bareng sama Reza janjian, hari ini saya juga udah 10-14 miliar juga sebulan gitu. Kita gak ada pernah tahu gitu ya. Nah pertanyaannya udah telat atau belum? Belum telat Bapak Ibu. Nah sekarang nih hari ini nih, kira-kira 2 tahun ke depan kita mau ngapain nih Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman bisa ngitung ya, misalnya kerja di kantor ya, kira-kira 2 tahun ke depan, kira-kira income kita bakal jadi 200 juta, 300 juta sebulan gak ya? Kayaknya gak mungkin ya. Misalnya kita bikin bisnis bakso nih, kira-kira 2 tahun, 3 tahun ke depan kita bisa dapat 1 miliar sebulan gak ya? Kalau bisa ya berarti good, bagus ya. Nah kalau misalnya kita mikirnya kayaknya susah deh, kayaknya gak bisa deh. Kenapa kita gak coba aja masuk Smart X ya? Ya, jadi bisnis partner, kita belajar sama Reza cara compounding, belajar jadi investor, cara muter-muter uang gitu ya. Yang paling penting skill compoundingnya itu sih teman-teman ya. Who knows 2 tahun ke depan, jangan-jangan kita loh yang income-nya 10 miliar sebulan ya.
Banyak orang nggak percaya Reza income 10 miliar karena teman-teman nggak kenal ya. Teman-teman harus masuk klub investor, terus jalan bareng Reza, itu nanti kita akan ditraktir makan. Itu bakal sampai 200 jutaan ya, kemarin ya kita makan di Bali ditraktir, bayar restoran tuh sampai 200 juta ya, 300 orang ditraktir makan ya, gila ya. Oke, mungkin gitu. Sampai ketemu di Zoom selanjutnya besok ya. Segera chat WA. Kalau emang teman-teman udah masuk, nanti kita ajak teman-teman ketemu Mas Reza ya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi di webinar berikutnya. Assalamualaikum. Good luck.